Pagi hari di sebuah gang sempit pinggir kota tercium aroma sambal, wangi nasi uduk dan juga gorengan panas. Bu Yuni adalah seorang penjual nasi uduk. Setiap hari aku harus bangun jam 4 pagi, masak nasi, goreng ayam, bungkus sambal. Kadang capek, kadang juga rugi. Tapi semua itu hilang setiap lihat pelanggan happy makan masakanku. Gak apa-apa lah, gak usah kaya, yang penting halal. Gak perlu viral juga, yang penting kan berkah. Selamat pagi semuanya, nasi uduk masih hangat, ayamnya baru matang, gorengannya kriuk banget loh. Ayo siapa cepet dia dapat. Yun, kayaknya sambalmu makin nampol aja ya. Kemarin suamiku sampai nambah nasi loh. Wah, alhamdulillah, berarti emang cocok bu di lidah suami ibu. Saya seneng deh dengernya. Mbak Yuni, bungkusin ya biasa nasi uduk, orek tempe, telur balado plus sambal 2 sendok. Oke Mas Dika, ini nih pelanggan favorit. Tiap hari beli, tiap hari bilang pedas, tapi besoknya balik lagi. Itu tandanya racikanmu itu punya sihir mbak, pedasnya bikin nagih. Yun, anak saya minta ayam kriuknya 2 ya. Dia doyan banget masakan kamu. Enaknya luar biasa. Duh, seneng banget denger gitu. Walaupun belum bisa punya warung gede, asal bisa bikin orang kenyang dan bahagia, itu udah cukup kok. Tapi Yun, kamu gak pernah kepikiran buat jualan online gitu. Sekarang tuh yang viral-viral malah jadi tajir. Aku mah gaptek bu, lagi pula kalau niatnya cari berkah bukan cari trending, hasilnya beda. Tapi mbak gak usah viral juga, udah menang di hati kita kok. Ini nasi uduk nomor 1 Sebgam. Bener, saya juga udah cobain nasi uduknya tetangga gang sebelah. Gak ada yang bisa ngelain sambalnya Yuni. Wah, kalian beneran deh bikin aku pengen nangis. Makasih ya, bener-bener semangat banget tegang hari ini. Pokoknya jangan pindah ya Yun. Nanti saya kehilangan motivasi bangun pagi. Iya bu, insya Allah tetap setia di sini. 5 menit kemudian. Mbak, ini beneran sambal 2 sendok kan? Biar gak malu sama teman-teman driver yang suka ngaku kuat pedes. Iya mas, 2 sendok penuh. Kalau besok gak dateng, berarti sukses tuh bikin Mas Dika tepar. 2 jam kemudian. Namun ternyata yang membeli nasi uduk buatan Yuni hanya sedikit dan hal itu membuatnya sangat sedih. Lagi-lagi cuma Bu Warti, Rina, dan Mas Dika yang beli. Padahal aku udah coba ganti telur balado, sambal teri juga aku pedesin. Tapi kenapa ya? Kenapa semua mereka tiap hari rasanya kayak ulang lagi mimpi yang gak nyampe. Kalapak, senyum, sapa orang lewat. Tapi yang berhenti cuma 3 orang. Itu pun mereka-mereka aja. Nasi uduk mungkin kedengarannya kuno, nggak viral, tapi ini yang aku bisa, ini resep dari ibuku. Besok aku bakal coba lagi, mungkin aku bisa tambahin kerupuk atau label nasi uduknya pakai nama-nama lucu, siapa tahu bisa bikin penasaran. Tapi apa iya bisa ya? Karena tidak ada yang membeli lagi setelah menunggu cukup lama, akhirnya Yuni memutuskan untuk pulang. Kalau Tuhan kasih aku jalan buat tetap hidup di jalan ini, aku pasti jalanin. Tapi kalau terus begini, aku takut nyerah. Aku takut kehilangan rasa percaya kalau semua ini ada ujungnya. Besok aku coba bikin lauk baru telur kecap cabai hijau. Siapa tahu laku. Saat Yuni membuka kulkas kecil memeriksa bahan untuk besok. Usaha ini benar-benar ujian. Tapi kalau bukan ini, aku bisa apa? Sekolah gak tinggi, kerja di luar juga gak sempet. Nasi uduk satu-satunya harapanku hari ini. Aduh, gasnya tinggal dikit nih. Harus hemat, pokoknya aku harus masak secukupnya aja dulu deh. Yuni masuk ke kamar, ia rebahan sebentar membuka ponsel scroll TikTok sambil menenangkan diri. Matanya tertuju pada satu live yang ramai dikomentari. Sebelah keriwet palerakan nih guys, ayo bestseller guys. Woi kasih bonus buat yang check out sekarang. Lihat nih, baru mulai udah 700 pesanan masuk. Sebelah kering, jualan kayak gitu aja rame amat. Apaan sih yang bikin laku? Packaging lucu, rasa pedas, terus dijual online gitu doang. Tapi kok rame banget ya? Mana jualannya di rumah, tinggal kirim-kirim, gak perlu gerobak, gak perlu panas-panasan, gak usah manggil-manggil orang lewat. Tapi kok bisa sebanyak itu ya yang beli? Apa karena pedas? Atau karena viral? Seblak, aku
Aku bisa bikin itu. Dulu juga suka bantu ibu bikin seblak kuah buat acara Pak RT. Kalau dikeringin, dibikin pedes banget, bisa nggak ya? Keesokan harinya saat Bu Yuni berjualan seperti biasa, tak jauh dari sana ada seorang yang baru saja membuka lapak seblak kering. Loh, itu jualan seblak kering di sini. Permisi Mbak, baru ya jualan di sini? Iya Mbak, baru mulai hari ini. Aku lihat jualan seblak kering homemade, resep nenek dari Garut. Mbak mau cobain? Iya, makasih. Kebetulan saya juga jualan di sini, jualan nasi uduk. Wah, enak tuh. Saya suka nasi uduk. Tapi ya, anak-anak sekarang nyarinya yang bisa dikontenin, Mbak. Jadi, aku coba jualan yang bisa viral gitu. Iya ya, sekarang makanan aja harus bisa masuk story dulu sebelum masuk ke mulut. Iya, bener banget, Mbak. Tapi semangat jualannya ya, Mbak. Iya, pasti Mbak Lia. Kamu juga semangat ya. Oh, jadi gini ya rasanya. Tapi waktu aku niat jualan sesuatu, udah diduluin orang. Aku pikir seblak kering bisa jadi harapan baru, tapi sekarang malah jadi pesaing langsung. Padahal aku udah nyusun rencana, pengen coba dikit-dikit. Tapi kalau udah ada yang jualan di sini, aku bisa apa? Malam itu, ia merasa penasaran. Yuni mendorong mencoba hal baru. Ia mulai mencari resep seblak kering dan mencoba membuatnya. Duh, capek banget, tapi lebih capek lagi kalau pulang bawa dagangan sisa. Mana teh manis cuma laku 2 lagi, padahal aku udah senyum, ramah, bahkan ngasih bonus sambal ke pelanggan. Tapi hasilnya ya sama aja, nggak ada beda. Seblak kering akhir-akhir ini lagi viral, banyak banget yang live jualan pakai nama-nama lucu, warna-warni. Tapi yang belinya ribuan, laris kayak kacang goreng. Aku nggak ngerti algoritmanya, tapi aku ngerti rasa. Mungkin ini saatnya nyoba sesuatu yang beda. Ia bangkit, kemudian membuka lemari bumbu yang seadanya. Aku nggak punya banyak bahan, cabai bubuk tinggal dikit, bawang putih kering, kerupuk juga sisa jualan lama. Tapi aku punya niat buat coba. Nggak bisa viral ya, seenggaknya aku bisa bertahan hidup lah, itu lebih dari cukup. Orang-orang bisa bikin makanan yang kekinian karena mereka punya modal, punya kamera bagus, punya waktu buat edit konten. Sedangkan aku punya tangan dan harapan. Tapi ya nggak apa-apa sih, mulai dari situ aja dulu ya. Ia mulai menumis bumbu, melempar kerupuk yang sudah dikeringkan, mencampur dengan bumbu yang mulai harum. Wangi banget, mana harum lagi. Cabenya juga nggak malu-maluin. Kerupuknya tinggal aku masukin, kasih bumbu, terus diaduk deh. Kering, pedas, dan mudah dibawa. Siapa tahu ada yang suka. Yuni kemudian mencicipi seblak yang Ini enak banget loh. Kok gurih ya? Wangi cabenya juga mantap dan kerupuknya keras-keras. Mungkin ini bisa jadi jalan lain. Oke, aku bungkus sekarang. Kasih stiker yang cantik-cantik. Pasti pas aku jual online bakalan aku keras kayak punya orang-orang. Haha. 5 menit kemudian. Yuk senyum dikit sebelahku yang cantik. Kamera boleh jelek, tapi niatku nggak kalah dari mereka yang punya lighting mahal. Seblak kering homemade, pedesnya nampol, dijamin bikin lagi, tanpa bahan pengawet, cocok buat cemilan atau oleh-oleh. Chat aja ya kalau mau order, #seblak kering Yuni. Yuni kemudian mencicipi seblak kering buatannya. Setelah mengambil foto yang apik, Yuni memposting dagangannya di sebuah TikTok. Posting aja dulu, yang penting jalanin, kalaupun gak ada yang beli, setidaknya aku udah coba. Aku capek nunggu rezeki datang, sekarang aku mau jemput dia, walaupun pelan asal aku jalan, bukan diem. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di TikTok, tapi siapa tahu aja malam ini ada yang lagi cari seblak dan nemu aku. Aku tahu bukan siapa-siapa di TikTok, tapi siapa tahu aja malam ini ada yang lagi nyari seblak dan nemu videoku. Semoga besok ada yang chat, semoga aku nggak terus-terusan merasa gagal, dan semoga ini bukan cuma harapan kosong yang numpang lewat. Yuni mencoba peruntungan dengan mencoba berjualan seblak kering.
Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku masak seblak kering pedas level nagih. Bumbunya homemade tanpa MSG dan kerupuknya kriuk asli. No tipu-tipu guys. Aku hidup sendiri, semua ini aku kerjain sendiri. Jadi kalau kamu beli itu bukan cuma cemilan, tapi bantu aku terus bertahan. Kak, tampilannya bikin lapar. Oh, alhamdulillah, makasih ya. Aku baru mulai, jadi semua komentar kalian penting banget buat aku. Wah, Mbak Nia, makasih ya udah order 2 toples. Insya Allah nyampe dalam 2 hari. Semoga cocok ya. Kalau ada yang mau cobain open order hari ini ya, bisa DM atau langsung check out link yang ada di bio guys. Hari pertama 1 order, hari kedua 2 order, hari ketiga 5 order. Yuni merasa hidup kembali. Hari ini aja udah 7 yang like, berarti kalau aku produksi 30 toples minimal 15 pasti kejual. Bismillah aja deh. Kalau viral, aku bisa bayar utang, bisa beli kompor baru, bisa ganti HP yang lebih mahal dan lebih mewah. Aduh, seneng banget deh. Aku yakin Allah gak akan tidur. Aku udah berusaha, sekarang tinggal nunggu hasil. 5 menit kemudian. Aduh, viewersnya cuma 300-an, yang like juga baru 3 orang. Padahal semalam aku upload 3 video sekaligus. Pedesnya asli gak nih? Bisa codeng gak sis? Mirip yang udah pernah aku beli, takut jong. Seblak ini kan racikan aku sendiri, kenapa masih dibilang jong sih? Namun rencana Yuni tidak semulus pikirannya. Tiba-tiba saja dagangannya tidak ada yang laku satupun. Kenapa hari ini gak ada yang check out? Padahal aku udah promo, upload video tiap hari, bahkan diskon di gratis ongkir. Apa orang-orang cuma suka yang viral, yang followersnya ribuan? Aku harusnya tahu, orang gak beli rasa, tapi beli tren. Seblak kering homemade-nya ready ya, harga bisa nego asal laku. Satu minggu berlalu, dari 30 toples yang ia buat hanya 7 yang terjual. Sebagian kerupuk mulai melempem. Kalau nggak laku sampai Jumat, mungkin aku harus buang. Sayang sih, tapi basi. Nggak bisa dimakan. Capek juga ya, aku kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak bisa bayar listrik bulan depan. Seblak ini harapanku, tapi mungkin bukan rezekiku. Kalau ada yang nonton video ini dan kebetulan suka pedas, coba deh beli 1, rasain rasa yang aku bikin dari dapur kecil ini. Aku nggak minta dikasihanin, aku cuma pengen dipercaya, kayak dulu orang percaya sama nasi uduk aku. Siang hari, Yuni baru saja ambil kiriman plastik kemasan. Saat dalam perjalanan pulang, Yun, loh, lama gak kelihatan kamu kemana aja, Tona? Bu Warti, ada Bu, cuma ganti menu aja, jadi jualannya di rumah. Kok nggak jualan nasi uduk lagi, Yun? Aku sampai nyari-nyari loh kemarin, kangen sambil terinya. aku tiap lewat tempat biasa kamu jualan tuh sepi. Kirain kamu pindah kota. Enggak, aku masih di sini kok. Sekarang coba jualan online aja, seblak kering. Seblak kering? Wah, baru dengar. Loh, tapi nasi udukmu itu gimana, Nak? Enak loh, rasanya beda. Maklum Bu, yang beli makin dikit. Aku udah coba macam-macam, tetap aja nggak rame. Tapi kami ini langganan tetap loh. Mbok iya tetap jual aja, siapa tahu rame lagi kan. Pernah aku promosiin nasi uduk online Mas, tapi ya kalah saing sama makanan yang viral-viral itu. Loh, emangnya kamu itu nggak pernah mikir buat gabungin dua-duanya? Jual nasi uduk dengan seblak misalnya? Udah kehabisan energi nih Mas, tiap hari ngerasa kalah sama tren. Nasi uduk udah kayak nggak punya tempat di zaman sekarang. Duh Yun, jangan ngomong gitu. Rezeki itu urusan Gusti Allah. Kadang yang sepi justru bisa jadi nyambung hidup kalau istiqomah. Iya Bu, tapi kadang aku takut makin hari makin tenggelam. Kami ini kangen loh, kangen sarapan kamu. Kangen lihat kamu itu senyum sambil nyuapin tempe goreng ke nasi bungkus kami. Aku juga kangen, tapi sekarang cuma ada tumpukan seblak yang belum kejual. Yun, kamu tuh punya yang nggak semua orang punya. Rasa orang biasa jualan viral, tapi rasa tulus itu mahal. Mas, kadang aku ngerasa dunia ini tuh nggak butuh orang kayak aku. Semua harus serba gila, serba aneh biar dilihat.
Justru kamu yang harus lawan itu, Yun. Jangan kalah sama dunia yang serba pamer. Jualan kamu itu berkah. Kalau suatu hari kamu itu buka lapak lagi, kasih tahu ya, kami tetap di sini menunggu kamu balik. Kenapa obrolan sederhana ini justru lebih hangat dari semua like dan viewers di TikTok? Ini terdiam. Mungkin rasa sayang pelanggan lama gak bisa digantikan dengan viral sesaat. Duh, aku capek banget, sumpah aku capek banget. Dari pagi nge-packing, ngonten, kirim-kirim, tapi yang beli cuma sedikit. Bahkan nasi uduk yang dulu aku remehin ternyata lebih menghidupi kehidupanku sekarang. Dia tuh katanya tinggal ke Badukun gitu, terus dagangannya langsung laris manis. Seblaknya kayak kecanduan gitu pembelinya. Oh iya bener pisan. Katanya teh pakai tanah kuburan ya, tapi nggak minta tumbal kok, cuma butuh niat sama sesajen aja itu teh. Nah kuburan, laris. Apa itu yang bikin orang-orang bisa sukses? Apa cuma itu bedanya mereka sama aku? Maaf bu, saya nggak sengaja dengar. Maksudnya itu tadi beneran ada cara biar dagangannya laris. Kamu yang jualan nasi uduk dulu ya, sekarang jualan online toh. Ya kalau kamu sekuat hati coba aja ke Mbah Dukun di ujung kampung. Banyak tuh yang ke situ. Mbah Dukun? Emang dia bisa bantu bu? Udah kesana aja, dia nggak minta tumbal kok. Katanya cuma perlu tanah bekas kuburan dan kembang, terus disiram ke tempat usaha. Nanti daganganmu bakalan dicari-cari orang. Tanah kuburan, dagangan laku. Aku nggak pernah bayangin bisa mikir sejauh ini. Tapi sekarang aku bahkan mempertimbangkannya. Duh, gimana ya? Kalau aku ketemu mbahnya, dia bakalan beneran bantu nggak ya? Nggak semuanya teh cocok. Kalau emang kamu niat mah ya udah pergi aja ke sana, jangan ragu. Ya Allah, ini bukan aku. Ini bukan cara yang diajarin ibu waktu aku kecil. Aku dulu diajarin doa sebelum jualan, bukan siram bunga di tanah mati. Aku nggak akan nyerah. Tapi aku juga gak akan nyerahin imanku demi viral. Aku lebih takut gak bisa tidur tenang daripada dagangan gak laku. Namun keesokan harinya pun sama saja, tidak ada yang berubah dan tidak ada yang membeli satupun. Hal itu membuatnya frustasi. Duh, ini stok kemarin. Ini semua yang aku pikir bakalan laku keras, tapi gak ada satupun yang beli. Padahal aku udah bikin caption semanis mungkin, promo gratis ongkir, bonus sambal, udah ikut tren audio TikTok juga, tapi hasilnya cuma like doang. Yang belinya nol, bahkan nasi uduk yang dulu aku remehin masih ada aja yang nyari. Tapi sekarang gak ada yang lihat aku. Mungkin ini karma, aku ninggalin nasi uduk yang diajarin ibu, demi makanan viral, demi dapat viewers, bukan pembeli, demi dianggap keren. Kalau semua cara udah aku coba dan tetap gagal, mungkin ini saatnya aku coba jalan yang orang lain sembunyiin. Karena putus asa, Yuni akhirnya meminta bantuan ke dukun. Namamu Yuni kan? Yang dagangannya nggak laku-laku itu. Iya mbah, saya dengar mbah bisa bantu orang jualan. Orang sekarang pengen instan, jualan, laku, rezeki ngalir. Tapi lupa semua itu butuh tumbal, bukan sebuah nyawa, tapi sebuah kepercayaan. Saya siap mbah, saya udah nggak punya jalan lain. Ini tanah kuburan, tanah dari makam yang sunyi. Campurkan ke dalam bumbu, jangan terlalu banyak. 1 cubitan saja cukup bikin orang ketagihan. Ini aman mbah. Aman selama kamu itu tidak ragu. Jangan nanggung ya. Sekali jalan, jangan mundur, seblakmu akan laris. Tapi kalau kamu itu mulai takut, tanah ini bisa jadi kutukan. Iya mbah, saya ngerti. Makasih mbah. Keesokan harinya di atas meja ada ulakan cabai, kerupuk kering, minyak pedas dalam wajan, dan kantung kecil berisi tanah kuburan pemberian Mbah Dukun. Ini bukan bumbu biasa, ini bukan resep dari ibu, ini tanah orang mati. Apa ini yang bikin mereka nagih? Apa ini yang bikin viral ya? Aku cuma butuh 1 cubitan, cuma itu katanya. Kalaupun dosa, mungkin Allah masih ampuni aku kalau aku tobat nanti. Kan cuma sedikit aja. Aku cuma butuh 1 cubitan, cuma itu aja. Kalaupun dosa, mungkin Allah bisa ampuni aku kalau aku tobat nanti. Kan cuma tanah, cuma dikit aja kok. Yuni mulai mengaduk pelan, ia menuang minyak panas ke dalam campuran bumbu dan juga tanah tersebut. Aneh, wanginya beda. Tapi entah kenapa,
Aneh, wanginya beda, tapi entah kenapa malah bikin aku lapar, bikin pengen makan terus. Wow, ini enak. Ini enak banget. Ini nggak kayak yang aku bikin kemarin. Ini lebih dalam lagi, lebih nempel di lidah. Duh, aku jadi pengen lagi. Ini gila sih, pedesnya bukan cuma di lidah, tapi di kepala juga, di dada. Aduh, tapi ini enak banget. Oke, tinggal aku upload nih, besok pagi bakalan aku kirim. Cuma aku yang tahu bahan rahasianya, dan mereka bakalan nagih. Halo guys, lihat deh seblak kering buatan aku versi terbaru. Cobain deh, pedesnya beda. Ini bakalan nagih banget, aku janji. Kalau enggak, ada garansi uang kembali loh. Mbak Yuni, seblaknya enak parah. Baru kali ini nemu yang beneran nagih begini. Baru makan 1 bungkus, langsung pesan 5 lagi. Parah sih, ini kerupuk iblis. Kayaknya ada setannya nih di seblaknya, tapi ini beneran enak, sumpah. Duh, lucu ya mereka. Mereka bercanda soal setan, tapi mereka nggak tahu bahan dasarnya emang dari kuburan. Kupikir rasa laris itu cuma buat yang cantik, yang viral, yang punya modal. Ternyata salah. Rasa laris itu bisa dibeli asal tahu kemana harus bayar. Dulu aku ragu, sekarang bahkan kalau disuruh campur 1 genggam pun aku siap. Aku nggak mau main-main sekarang. Kalau ini yang bikin mereka ketagihan, aku bakalan kasih lebih. Biar mereka makin lengket, makin cinta, dan makin butuh aku. Dalam 3 hari, nama seblak Yuni mulai muncul di konten food review TikTok. Akun sepi itu kini penuh dengan gift, komen, dan juga duet konten. Aku nggak butuh nasi uduk lagi, nggak perlu senyum di pinggir jalan, nggak perlu bilang, monggo bu, aduh. Sekarang mereka yang datang ke aku, mereka yang antri. Guys, kalian gila sih, hari ini orderannya nyampe 10 juta dalam sehari. Alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa, batch 6 udah ready nih, langsung sikat sebelum kehabisan. Gue udah nyobain nih, baru 2 genggam langsung keringetan. Tapi sumpah, ini enak banget. Seblak Yuni ini kayak nyeret lidah ke neraka, tapi lo nggak mau keluar. Duh, ngerti gak sih? Susah banget dijelasin, pokoknya mantep deh guys, cobain ya. Mbak, saya muntah darah barusan, beneran, baru makan 2 sendok. Adik saya masuk UGD mbak, dia pingsan habis makan seblak kamu. Ini seblak apa racun? Suami saya kejang. Lo kasih apaan di dalamnya? Gak mungkin, itu cuma bumbu, mereka muntah darah. Tapi aku nggak maksa mereka makan, mereka suka kan, mereka yang minta pedesnya naikin. Aku cuma ngikutin pasar, aku cuma pengen hidup, aku cuma pengen gak dihina lagi karena nasi uduk. Aku pengen dapurku ngebul, aku pengen dihargai sekali aja. Apa salahku? Kenapa aku? Orang lain juga cari untung, orang lain juga pakai cara kotor, tapi kenapa aku yang dikutuk? Maaf bu, maaf pak, maaf buat semua yang udah makan ini. Aku cuma pengen kalian suka, bukan mati. Assalamualaikum. Polisi, mohon kerjasamanya ya, Saudari Yuni. Iya, ada apa ya pak? Kami menerima laporan dari beberapa rumah sakit ada dugaan keracunan massal yang mengarah pada produk makanan yang saudari jual. Untuk sementara kami minta saudari ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Ini suratnya. Ini balasan dari apa yang aku tanam ya Tuhan. Bahkan tanah itu sekarang menggali aku masuk ke dalamnya. Kalau ini jalan pulangku, aku harap ini nggak terlalu gelap. Yuni akhirnya dipenjara dan dia menjadi orang gila tanpa sebab yang jelas. Tanahnya masih ada di kuku aku. Aku belum cuci tangan waktu bungkus bes terakhir. Makanya laris. Tanah kuburan itu anget loh, kayak pelukan. Tapi diem, tenang, bikin dagangan harum. Kayak ada yang bantu dari dalam tanah. Ini nasi uduk, ini kerupuk seblak, ini tulang. Aku jual semuanya. Apa yang kalian mau apa? Aku bisa kasih. Aku cuma pengen laku. Aku nggak jahat. Yang jahat itu tanahnya yang bunuh orang-orang.
Keserakahan bisa menyamar menjadi sebagai ambisi, tapi ketika ambisi kehilangan akal dan juga akhlak, yang tersisa hanyalah sebuah kehancuran.